Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan, merupakan najis min amali syaitan, bagian dari perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah oleh kalian, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kaji tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Malam hari ini insyaallah kita masuk pada ayat yang ke-43 dari Quran surat An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaa'id aw jaa'a ahadun minkum minal ghaa'id aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata, janganlah kalian mendekati salat, wa antum sukara, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu, hingga kalian sadar atau mengetahui mana taquluna, apa yang kalian ucapkan. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Di dalam ayat ini, ayat yang ke-43, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholat ini merupakan afdhalul ibadah, merupakan ibadah yang paling utama di dalam Islam. Nah, hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat ini
hukum-hukum yang kita sebut dengan syarat-syaratnya. Ada pula yang berkaitan dengan rukun-rukunnya, berkaitan dengan sunnah-sunnahnya, berkaitan dengan yang membatalkannya. Jadi ada banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang tadi kita baca, pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Di dalam bagian ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pada poinnya atau pada intinya, pada pokoknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita melakukan sholat dalam keadaan mabuk sampai orang itu bisa kembali sadar. Nah, berkaitan dengan ini, ketika kita berbicara tentang syaratnya sholat, maka para fuqaha, para ulama mengatakan salah satu syarat sahnya sholat adalah at-tamyiz. At-tamyiz itu maknanya adanya kesadaran, adanya kepahaman. Maka sholatnya orang yang gila tidak sah. Sholatnya anak-anak yang belum tamyiz, ini belum paham, seperti anak usia di bawah 4 tahun misalnya, rata-rata di bawah 5 tahun atau 4 tahun ini belum paham, maka tentu tidak sah. Sholatnya orang yang gila kesadaran ini tidak sah. Sebagaimana sholatnya orang yang mabuk ini juga tidak sah. Nah, jadi dari ayat la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, dari bagian ayat ini para ulama, para fuqaha mengambil sebuah kesimpulan, di antaranya adalah tidak sah sholatnya orang yang tidak sadar. Tidak sadar bisa karena mabuk, bisa karena gila, atau karena belum memiliki tamyiz, belum memiliki kesadaran, yakni masih terlalu anak-anak, mungkin di bawah 4 tahun atau kurang atau lebih sedikit. Nah, kaum muslimin jamaah Ibu yang bisa ini perkara yang sudah jelas, ya, sudah jelas dan sudah tidak lagi menjadi perdebatan di kalangan para ulama karena sudah sangat jelas sekali. Nah, berkaitan dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan la taqrabus sholata, jangan mendekati sholat. Sholat itu sebuah perbuatan, tentu tidak bisa didekati, sebab yang bisa didekati itu benda yang punya fisik. Jadi benda yang punya fisik seperti rumah, masjid, kemudian benda-benda yang lainnya, pohon dan sebagainya, itu yang bisa didekati. Sedangkan sebuah perbuatan itu tidak bisa didekati. Lalu bagaimana di sini Al-Quran mengatakan jangan mendekati sholat? Maka secara pengertian sudah dapat kita pahami maknanya adalah jangan melakukan sholat. Dan kata-kata la taqrabus sholata, jangan mendekati sholat, ini lebih kuat pesannya, lebih kuat ya kesannya dan pesannya dibanding kalau dikatakan la tusallu, janganlah sholat. La taqrabus sholata, jangan mendekati sholat. Makna yang kita dapati dari ungkapan la taqrabus sholat, jangan mendekati sholat, itu jauh lebih kuat dibanding kalau dikatakan la
tusallu, jangan kalian sholat. Karena itu ketika Allah misalnya melarang zina, Allah mengatakan la wala taqrabus zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Allah tidak mengatakan la taf'aluz zina, jangan kamu kerjakan zina. Allah tidak mengatakan seperti itu. Tapi Allah katakan la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Nah, ungkapan la taqrabuz zina itu lebih kuat daripada ungkapan la taznu, janganlah kalian berzina. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati Allah. Berarti ada makna yang ingin disampaikan oleh Allah. Ketika Allah mengatakan la taqrabuz zina, jangan mendekati zina, sebagai sebuah bentuk pelarangan yang sangat tegas. Jangankan melakukan, mendekati saja tidak boleh. Begitu maknanya. Maka begitu pula di sini la taqrabus shalah, jangan mendekati sholat. Jangankan melakukannya, mendekati saja tidak boleh. Kan begitu maknanya. Berarti menunjukkan bahwa sholat ini perkara yang agung, perkara yang besar, perkara yang mulia, sehingga dalam kondisi tidak sadar, dalam kondisi tidak adanya kesadaran, Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan sholat. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian melakukan sholat sedangkan kalian mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian sadar apa yang kalian katakan. Kata-kata hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian sadar apa yang kalian katakan, ini menjadi sebuah ghayah, menjadi sebuah pangkal, dan sekaligus menjadi sebuah ilah kenapa enggak boleh sholat ketika tidak sadar diri. Kenapa tidak boleh sholat ketika tidak memiliki kesadaran? Berarti menjadi pangkal, ya, menjadi pangkal kenapa tidak boleh sholat ketika tidak ada kesadaran. Sebab Allah mengatakan hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu, sadar apa yang kalian katakan. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati Allah, terkait dengan ayat ini, para ulama memberikan penjelasan sebab musabab atau sebab nuzulnya ayat ini. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam Quran, surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala belum mengharamkan khamr, belum mengharamkan minuman keras di dalam Quran surat Al-Baqarah. Yakni pada firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Yas'alunaka, orang-orang bertanya kepada engkau wahai Rasulullah, 'anil khamri wal maisir, bertanya tentang al-khamr, minuman keras, minuman beralkohol, wal maisir, dan judi. Qul, katakanlah wahai Rasulullah, fihima ithmun kabir, di dalam judi dan khamr, ithmun kabir, terdapat dosa yang besar, wa manafi'u lin-nas, dan juga terdapat manfaat atau kegunaan bagi manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya khamr dan judi
itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah, di dalam Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, tidak secara tegas Allah mengharamkan khamr. Jadi Allah belum mengharamkan khamr. Sehingga sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana bangsa Arab memiliki tradisi minum khamr. Sahabat-sahabat Nabi juga bagian dari orang Arab yang dulu mereka juga minum khamr. Karena sudah menjadi kebiasaan mereka. Karena khamr ini ya sudah menjadi minuman yang digemari atau disukai oleh manusia, bukan Arab, bukan Jawa, bukan Eropa, bukan Asia, ya semuanya pada prinsipnya manusia mengenal minuman khamr, memabukkan. Itu sudah sejak zaman dahulu kala, ya sudah ribuan tahun yang lalu. Ya, sudah ribuan tahun yang lalu manusia ini memiliki sebuah kebiasaan minum khamr. Nah, manusia menyadari bahwa minum khamr ini ada dampak-dampak negatifnya, ada dampak-dampak buruknya. Itu disadari oleh setiap manusia. Apakah dia kafir, apakah dia Islam, iman ataukah kafir, pada prinsipnya sebenarnya paham dan sadar dampak-dampak negatif dari khamr. Nah, dulu sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyadari tentang hal itu. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah tentang khamr. Maka jawaban Al-Quran, "Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas." Katakanlah, di dalam khamr dan judi ada dosa yang besar, wa manafi'u lin-nas, dan ada manfaatnya juga. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Tetapi ayat ini, ayat yang kita baca ini, belum secara tegas menyatakan haramnya khamr. Jadi belum tegas. Meskipun Quran sudah mengatakan ada dosanya, ada manfaatnya, dosanya lebih besar, begitu. Tapi belum secara tegas melarang, begitu. Oleh karena itu maka sebagian sahabat masih minum, meskipun sebagian besar sudah tidak minum, tapi masih ada sebagian sahabat yang minum khamr. Nah, pada suatu ketika, seperti diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pada suatu ketika Abdurrahman bin Auf membuat jamuan makan. Jadi mengundang teman-temannya, mengundang sahabat-sahabat yang lain untuk hadir di jamuan makan. Nah, saat itu Abdurrahman bin Auf menghidangkan khamr, khamr yang belum secara tegas diharamkan oleh Allah. Jadi ini belum diharamkan secara tegas. Abdurrahman bin Auf menghidangkan minuman khamr. Akhirnya sebagian sahabat pun minum. Nah, termasuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ikut minum. Pas setelah minum, kemudian datanglah waktu sholat, adzan, Bilal adzan. Maka kemudian akhirnya sholat. Ketika sholat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditunjuk oleh sahabat-sahabat tadi untuk menjadi imam. Nah, ketika menjadi imam itu Sayyidina Ali membaca ayat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya, itu keliru. Jadi keliru karena namanya juga sedang nge-fly, ya, kurang sadar karena menaruh minuman khamr.
masih sadar tapi ngefly. Nah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu keliru membaca. Bukan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Bukan seperti itu bacanya. Tapi bacanya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Kalau diterjemahkan qul ya ayyuhal kafirun wahai orang kafir la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wa nahnu na'budu ma ta'budun, dan kami menyembah apa yang kalian sembah. Nah, jadi kacau. Nah, ketika peristiwa ini terjadi, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Jadi ini asal usulnya atau sebab nuzulnya, sebab turunnya ayat la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati, berarti menurut ayat ini minum khamr kalau tidak dibawa untuk sholat berarti tidak apa-apa, kan begitu. Artinya minum khamrnya tidak dipersoalkan oleh Quran sepanjang tidak dibawa kepada sholat. Begitu maknanya. Nah, oleh karena itu sebagian sahabat setelah ayat ini turun mereka tetap masih minum khamr, tapi disiasati. Bagaimana mereka minum khamrnya setelah sholat? Begitu. Misalnya kalau maghrib nggak minum, tapi setelah isya minum. Karena isya sampai subuh itu kan panjang. Kalau saya teler itu ya subuh sudah, namun kira-kira begitu. Nah, jadi disiasati bagaimana pas waktunya sholat tidak mabuk. Maka akhirnya sebagian sahabat ini tetap minum khamr, tapi dilakukan ketika jeda waktu antara satu sholat dengan sholat berikutnya ini jauh. Nah, kaum muslimin jemaah Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian terjadi peristiwa yang kedua kalinya, yaitu peristiwa ketika terjadi percekcokan antara, kalau saya tidak salah ingat, antara Sayyidina Hamzah, yaitu paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib, dengan Sayyidina Ali. Pada satu peristiwa Sayyidina Ali ini memiliki unta. Untanya Sayyidina Ali, satu-satunya unta yang dimiliki oleh beliau. Nah, ketika itu beberapa sahabat sedang berkumpul. Di antaranya ada Hamzah bin Abdul Muttalib, dan di situ disediakan minum khamr. Akhirnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib pun minum. Nah, ketika minum itu kefly, ya, mabuk, mendengar syair-syair yang dibaca oleh teman-temannya. Itu kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib mengambil pedangnya dan kemudian membunuh untanya Sayyidina Ali. Jadi isi syairnya ini kayak membuat inspirasi untuk membunuh untanya Sayyidina Ali. Akhirnya untanya Sayyidina Ali disembelih atau digorok, dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, ketika itu kemudian terjadi cekcok antara Sayyidina Ali dengan Hamzah yang sedang ngefly lagi. Akhirnya dibawa di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ketika dihadapkan kepada Rasulullah, Hamzah ini masih ngefly, sehingga ketika
ditanya oleh Rasulullah atau dipastikan oleh Rasulullah, klarifikasi dari Rasulullah, Hamzah ini malah bahasa kita ngegas. Hamzah ngegas di hadapan Rasulullah, marah-marah, matanya melotot di hadapan Rasulullah. Itu pelanggaran besar, karena kalau dalam kondisi sadar di hadapan Rasulullah itu menunduk, ya. Tidak ada yang berani menajamkan mata, itu tidak ada ceritanya. Karena itu bagian dari dosa juga. Di hadapan Rasulullah ini harus sangat sopan sekali. Nah, Hamzah bin Abdul Muthalib ini, ya, tadinya tegas di hadapan Rasulullah sambil matanya melotot-lotot, ya, kepada Rasulullah. Nah, maka akhirnya turun ayat yang ketiga yang berkaitan dengan khamr. Quran mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakum al-'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis shalah fa hal antum muntahun. Begitu ayat yang ketiga. Innamal khamru wal maisir, semata-mata khamr, wal maisir dan judi, wal azlam dan mengundi dengan anak panah pada zaman jahiliyah. Innamal khamru wal maisir wal ansab, ya, wal ansab wal azlam rijsum min 'amali syaitan, merupakan najis min 'amali syaitan, bagian dari perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah dari kalian, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Innama yuridu syaitan, setan semata-mata menginginkan ayyuqi'a bainakum, menjatuhkan di antara kalian, maknanya menjatuhkan ini, memunculkan di antara kalian al-adawata, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, wa yasuddakum fil khamri, dalam khamr, wa yasuddakum 'an dzikrillah, dan menghalangi kalian dari zikir kepada Allah, wa 'anis shalah, dan dari salat. Fa hal antum muntahun, maka apakah kalian berhenti dari khamr dan judi. Nah, ini ayat yang ketiga yang turun berkaitan dengan khamr. Nah, di dalam ayat ini Allah tegas mengatakan bahwa khamr itu rijsun min 'amali syaitan, najis amal setan. Fajtanibu, jauhi, kata Allah, la'allakum tuflihun, biar kalian beruntung. Di dalam ayat ini Allah mengatakan khamr dan judi itu menjadi alatnya setan untuk memunculkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Begitu pula setan menginginkan dengan khamr menghalangi kalian berzikir dan menghalangi kalian melakukan sholat. Maka Quran mengatakan bahal antum muntahun, kalau di bahasa Jawa kan kue leren mabola. Itu bahasa yang sudah kasar sekali. Bahal antum muntahun, leren mabola, berhenti atau enggak? Maknanya perintah untuk berhenti yang sangat keras sekali. Maka sejak saat itu kaum muslimin berhenti, ya, sahabat-sahabat Nabi kaum muslimin berhenti minum khamr. Diceritakan di dalam hadis riwayat-riwayat yang sahih seperti riwayat Bukhari dan lain-lain, ketika ayat ini turun, ayat yang ketiga tadi, ayat yang terakhir tentang khamr itu turun di Madinah, itu dikatakan banjir khamr. Kenapa? Semua pemilik khamr, gentong-gentongnya ditumpahkan, dipecahkan semuanya, ya, drip-dripnya ini dihancurkan semuanya, ya, oleh mereka sendiri, sehingga akhirnya khamr ini berserakan di jalan, kayak seperti itu. Nah, ini tentang khamr. Muslimin jamaah
Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Jadi kesimpulannya, intinya adalah bahwa sholat dalam keadaan tidak sadarkan diri karena mabuk, karena hilang akal seperti gila dan lain-lain, termasuk ya, ketika kondisi gangguan jiwa, nah ini hukumnya tidak sah. Oleh karena itu maka sholatnya orang yang sudah pikun, nah pikun itu sudah lanjut usia, ya sudah tidak paham, ya seringkali tidak ngerti waktu, ya isya katanya maghrib, maghrib katanya subuh dan seperti itu. Karena sudah pikun, ditanya sudah makan atau belum, katanya belum, barusan makan juga ya. Itu orang pikun. Nah orang seperti ini sholatnya tidak sah, juga tidak wajib sholat sebenarnya. Tapi kalau sholat ya biarkan saja memang sudah pikun. Kalau seperti jamaah Bapak Ibu yang saya hormati Allah, yang terakhir tadi ayat mengatakan hatta ta'lamu ma taqulun. Kalian jangan sholat ketika dalam keadaan mabuk sampai kalian sadar. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau memberikan satu penjelasan bahwa ayat hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian sadar apa yang kalian katakan, ini menjadi sebuah dalil bahwa ketika orang itu sholat tapi dia nggak sadar terhadap apa yang dia ucapkan, itu seperti tidak sholat. Maka Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya ketika berbicara tentang masalah kekhusyukan di dalam sholat dan hadirnya hati di dalam sholat, beliau memberikan penjelasan ya, bahwa kalau orang gila, orang yang mabuk itu tidak sah sholatnya karena mereka nggak sadar dengan apa yang diucapkan. Lalu kita yang nggak mabuk, kita yang nggak gila, tapi kita sholat tapi juga nggak sadar dengan apa yang kita ucapkan, itu kira-kira sama atau nggak sama, begitu. Jadi maknanya Bapak Ibu yang saya hormati Allah, Imam Ghazali menjelaskan kepada kita tentang wajibnya khusyuk di dalam sholat. Kalau misalnya kita sholat dari mulai Allahu Akbar takbiratul ihram sampai salam, itu kira-kira kok nggak ada yang kita sadari. Tapi kita mau baca ya bahasa Jawa. Tadi itu saya baca apa? Nggak sadar sama sekali. Itu kan berarti seperti orang yang mabuk ketika dia sholat. Nah kadang-kadang ini kenyataan, bukan kadang-kadang ya, seringkali kita sholat itu nggak sadar apa yang kita baca, nggak sadar apa yang kita baca. Baru takbir Allahu Akbar, kita sambil baca karena kita sudah di luar kepala yang kita baca ya, Fatihah, seterusnya itu di luar kepala. Tapi kita itu nggak sadar bacaan kita. Kita mikir yang lain. Kalau orang pasar yang mikirnya pasar, subuh-subuh Allahu Akbar, yang mau ke pasar yang mikirnya pasar. Orang kantor yang mikirnya pekerjaan di kantor. Ibu-ibu misalnya yang mikirnya mungkin yang berkaitan dengan ibu-ibu, mungkin belanja, mungkin masak, ya, terus buahnya jago, yang dipikir di dalam sholat, begitu. Sampai ketika baca Fatihah dari Alhamdulillah sampai Qul itu nggak kerasa. Ya, mirip seperti kalau kita perjalanan naik mobil atau naik kereta, tidur, cukup setengah. Nah itu mirip seperti itu. Kita selalu kadang-kadang begitu ya, cukup disambung. Nah, kata Imam Ghazali, kalau saya sederhanakan, ini kan sama dengan orang yang mabuk, sholat, gak sadar dengan apa yang dikatakan. Nah, karena poinnya adalah sampai kalian ta'lamu ma taqulun, sampai kalian sadar
ngerti apa yang kalian katakan. Nah, kalau kita sholat nggak ngerti, nggak sadar apa yang kita baca, bukankah ini sama dengan kondisinya orang yang mabuk? Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita baca-baca dalam hadis, maka kita juga melihat bahwa Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada kita yang dinilai dari sholat kita itu adalah apa yang kita sadari, apa yang kita sadar di dalam sholat kita. Jadi misalnya begini, sholat isya 10 menit umpamanya. Nah, selama 10 menit dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah, itu makna yang kita sadar. Kita baca penuh dengan penghayatan, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kita menghayati bacaan kita. Asyhadu an la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya kita sadari, kita hayati. Rabbil wahhamni wa wa'ani wa sunni wa dini wa afini wa afani. Ini kita sadari, kita hayati. Maka bagian-bagian yang kita hayati itulah yang dihitung oleh Allah. Sedangkan bagian-bagian yang tidak kita hayati itu tidak terhitung. Nah, begitu Rasulullah SAW kurang lebih memberikan penjelasan kepada kita. Maka ada juga ulama seperti Imam namanya Athaillah As-Sakandari. Dia mengatakan sholat kita yang tidak khusyuk, ya, kita sholat tapi kita tidak khusyuk, maknanya kita tidak menghadiri apa yang kita baca, kita tidak menghayati apa yang kita baca. Intinya hilang khusyuknya. Kita baca tapi pikiran kita kemana? Bukan di dalam sholat. Kata beliau, itu seperti orang yang menghadiahkan kotak-kotak peti kosong kepada raja. Ibaratnya saya panjenengan datang kepada seorang raja dengan membawa kotak-kotak peti, yang ini kotak peti biasanya isinya hadiah-hadiah yang berharga. Tapi setelah dibuka oleh raja, ternyata petinya kosong, gak ada apa-apanya. Kira-kira apa respon raja? Oh, ini kurang ajar, kira-kira seperti itu. Bawa hadiah kosong, seperti orang jago bawa amplop tapi kosong, kan dibuka. Oh, ini kurang ajar, diulangnya amplopnya kosong. Umpamanya seperti itu. Mungkin ada ya, mungkin. Nah, kata Imam Athaillah As-Sakandari, ya, kita sholat dengan pikiran kosong. Kita sholat dengan pikiran kosong, tapi kita tidak menghayati apa yang kita baca di dalam sholat. Itu tidak ubahnya seperti orang yang menghadiahkan kotak-kotak kosong kepada raja. Atau kalau bahasa kita yang suka jagung, antenan dan lain-lain, ibaratnya bawa amplop ditulisi, ya, tulisannya Usman, tapi amplopnya kosong, terus diterima sama Pak Mulawarman, di rumah dibuka, la ilaha illallah, kosong. Nah, kira-kira Pak Mulawarman mungkin bisa bisu-bisu ini kurang ajar ini Pak, ya. Kemudian kalau air bisa masa dulu amplop ada. Nah, kalau seperti jemaah Bapak Ibu yang saya hormati, ini penjelasan Imam Al-Ghazali. Oleh karena itu maka tentu saja ada sepakat bahwa di dalam sholat ini tentunya harus ada kekhusyukan. Nah, seberapa khusyuk itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dari sholat kita. Seperti itu. Baik, demikian Bapak Ibu yang saya hormati Allah. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada bagian ayat berikutnya, karena ayatnya ini agak panjang sehingga tidak bisa selesai dalam satu pertemuan. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Dan nantinya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanallah wa bihamdihi.